Oke, selamat datang di podcastnya dari Berbicara. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa ya. Namanya adalah Sausan Sabrina. Dia Mm-mm. ini kalau saya bacakan sedikit tentang riwayat hidupnya, itu dia sekolahnya sekarang di Ubaya, ya, Universitas Banyak Biaya tadi. Iya. Terus kemudian, Universitas Surabaya. Kemudian jurusannya adalah manajemen, angkatannya 2017, jadi sekarang kira-kira semester 7 gitu. Benar. Terus kesibukan lainnya sebagai model fotografer sama tergabung di manajemen foto namanya apa, Brin? MC model. MC model, ya. Mm-mm. Ya, jadi untuk teman-teman yang ingin menggunakan jasanya Sabrina bisa juga nanti hubungi langsung via DM di @sausansabrina, ya. Yipi. Jadi tema atau topik pembicaraan kita hari ini itu sebenarnya adalah soal keberagaman ya teman-teman. Jadi kalau saya boleh kasih pengantarnya, keberagaman ini sebenarnya relate atau berhubungan dengan bulan Agustus atau bulan kemerdekaan itu. Kenapa? Karena kemerdekaan Indonesia itu sebenarnya merupakan buah dari sebuah keberagaman. Jadi dia ada sumbangsi orang Arab, Islam, Chinese, Katolik, Kristen, semuanya lah. Nah, jadi artinya kemerdekaan bangsa Indonesia itu tidak hanya untuk orang-orang suku tertentu atau agama tertentu, tapi semua orang yang lahir, hidup, besar di Indonesia ini ya tujuannya adalah untuk memperoleh kehidupan yang bahagia, yang baik, dan lain-lain. Nah, cuma memang pada hari ini kemudian makna tentang keberagaman ini menjadi hal yang bisa dikatakan sangat-sangat memprihatinkan ya. Contoh kayak di kemarin di Amerika ya, atau di Indonesia ini kasus ini banyak sebenarnya ada perundungan terhadap etnis atau kelompok tertentu. Nah, tamu saya hari ini adalah orang yang bisa dikatakan minoritas ya. Jadi dia adalah keturunan Arab. Ya, jadi kalau teman-teman nanti mau lihat Instagramnya gitu bisa dilihat sendiri. Jadi dia keturunan Arab dan cuma yang menarik dari Sabrina itu memiliki latar belakang kehidupan yang cukup beragam. Nanti kita akan tanya-tanya lah tentang gimana sih kehidupannya dia gitu ya. Hubungan untuk teman-teman yang mendengarkan dia sudah punya pacar ya. Jadi nanti kita akan juga tanya tentang relasinya dengan pacarnya seperti apa gitu. Oke, halo Brin. Hai. Halo. Gimana Ini gue? iya, jadi apa ya Brin ya? Sebelum ngobrol lebih jauh, mungkin aku mau tanya, kamu ini sebenarnya Arab nyel ya Brin ya? Dari orang Surabaya kan nyel ya. Jadi dua-duanya Arab atau salah satu Arab atau gimana? Jadi sebenarnya papaku tuh Manado, tapi Manado ya papaku tuh juga Arab. Jadi Oh, di Manado itu kakeknya. Cik, sebentar. Jadi ceritanya gini, kakekku itu kayak orang Arab yang datang ke Manado, terus kayak menetap, akhirnya menikahi cewek Manado gitu loh, paham gak sih? Iya, paham, Lahirlah paham. bapakku, gitu. Tetapi intinya masih berarab ria gitu. Arab ria ya. Jadi semuanya Arab gitu masih. Oh, Jadi nyel Arabnya. nyel ya. Termasuk Iya. ibu orang Surabaya, Arab Surabaya atau? Iya, mamiku Arab Surabaya lah. Kebetulan kakeknya mamiku itu apa namanya orang Saudi terus nikah sama orang Indonesia. Ya sama kayak gitu-gitu sifatnya tuh kayak nikah-nikah sama pribumi-pribumi gitu. Oh gitu ya. Terus akhirnya Heeh. kalau kakekmu itu ya, maksudnya kakekmu langsung dari Arab sana ya? Kalau kakek itu buyutku kayak ibu apa bapaknya Oh, nenekku itu yang nikahin orang pribumi. Kakekku sendiri tuh sudah kayak turunan Arab juga oh gitu. gitu. Berarti wis lahir di sini ya, kakekmu Iya ya. udah lahir di Indonesia Cuma kalau gitu. buyute itu yang benar-benar dari Arab ya. Nah, Mm-mm. oke oke oke. Bener. Terus habis gitu apa Brin? Kalau biasanya orang Arab itu lah punya marga ya. Kalau margamu itu apa? Margaku tuh Bahmit. Bahmit. Oke, Bahmit. Heeh. Oh ya ya ya. Margaku tuh Bahmit. Bahmit. Ya udah sih, gitu doang. Cuma ya udah. Itu wajib dipasang di nama yang tercatat di KTP atau gimana, Brin? Atau Semua dari akte KTP semua harus ditulisin marganya. Jadi kamu bisa dapat marga itu intinya tuh kayak misalkan cewek. Kalau cewek itu nggak bisa bawa marga. Ya sama kayak benar. Batak atau Iya lain-lain iya kayak gitu benar loh. Jadi benar. kayak bapaknya doang yang bisa ngasih anaknya marga gitu. Bahmit ya. Oh berarti namamu itu Sausan Sabrina Bahmit. Enggak, Sausan Sabrina Fihri Bahmit. Cuma kan aku kalau di Instagram cuma Sausan Sabrina gitu. Sausan Sabrina Fihri Bahmit. Oh, Benar banget. gitu. Wow.
Iya, ya. Jadi soalnya pasti kan orang Arab itu identik dengan nama-nama atau marga-marga tertentu ya. Misal kalau yang terkenal Iya ya Brin benar, ya, nanti kalau aku salah bisa dikoreksi. Nama benar, marga-marga tertentu itu kan kayak Asegaf yang terkenal ya. benar, Terus bisa iya benar. Atas, terus apa lagi? Eh, Sungkar, Oh, Sunkar itu juga Arab ya Brin ya? Arab kayak Siren Oh, Sungkar gitu. tuh. Iya, iya, iya. Terus apa mana ya Brin ya? Tuh. Eh, Bisiku sih Siapa lagi? Baswedan, Baswedan ya. Baswedan, iya. Baswedan itu Anies ya. Baswedan, itu Arab Ah, juga. iya, 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 iya. Semuanya pasti menariknya gitu ya. Maksudnya ini yang perlu teman-teman tahu ya. Kayak orang kalau orang Arab sama orang Chinese itu pasti punya marga tuh mereka. Pasti punya nama keluarga ya. Jadi Batak juga, Batak, Batak Batak bener. Terus gitu. eh, apa ya? Rata-rata orang luar Jawa seperti Batak, terus di situ Minahasa atau Manado itu dia juga punya nama keluarga juga ya. Mm-mm. Kalau orang Jawa itu jarang dia yang punya marga karena memang yang punya marga itu adalah kelompok bangsawan gitu. Kalau orang-orang rakyat jelata seperti kita-kita ini, seperti kalian-kalian yang lagi dengerin ini paling namanya yo unik dan singkat. Selamat, wes selamat ngerti. Kok gitu sih? Padahal sama aja. Boleh, Jogja, Jogja itu juga nggak sih, Bung? tapi kan Kayak ada nama. bangsawan, Vin. Oh, oh, Tertentu aja bangsawan aja yang punya marga gitu. oh, Jadi pembelajaran. kayak si siapa Joyo Hadikusumo kayak gitu-gitu tuh dia memang trah dia apa ya dia punya punya royal blood lah istilahnya. Jadi dia masih keturunan kerajaan. Oh, berarti yang ada namanya R.R. Raden Iya, itu kerajaan. dia Oh, masih I turunan turunan see. kerajaan. Nah, tapi kalau kalau orang Arab kan sama kan, maksudnya marga-marga tertentu itu dia kan ini ya Brin ya, apa istilahnya lebih diistimewakan ya, misalnya kayak Baswedan, Asegaf, bener nggak sih? Aku nggak tahu sih, tapi Ah, kalau menurutku tuh kayak bangsa itu cuma kayak nunjukin kayak, oh kamu berarti keluarganya ini ya, kayak gitu loh, Bung. eh, Jadi kayak kita misalkan jalan-jalan kayak ke Ampel mm, atau mm, kayak ada suatu acara, mm, kita mm, ketemu mm, sama Arabnya, terus kayak kita nggak tahu, kayak nanyain namamu ah, siapa, terus ah, misalkan ah, Bung Dari, ah. namanya Dari Asegaf. Wah, Kalau kamu Brina Bahmit, oh kamu golongannya Bahmit, berarti kan anaknya ini ya. Nanti itu kayak bisa tahu-tahu gitu loh. wah, debak sumpah. Bisa kayak gitu, Bung. Wah, Jadi kayak kadang itu kalau makanya kadang itu hmm. kalau orang tua sama orang tua dikumpulin itu kadang bisa tahu kayak loh kau ini loh keluarganya ini dulu lo keluarga kita tuh lo pernah temenan kayak gini sekarang cucuku temenan ambek kau kayak gitu-gitu loh, Oh Bung. gitu, ya 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 ya. Iya. Oh gitu ya. Tapi ini ya, maksudnya nggak ada uh, uh, apa ya hal yang spesial di kalangan orang Arab sendiri soal marga-marga atau nama keluarga tertentu. Misal kayak Baswedan. eh Kan ada Kayaknya yang katanya keturunan Habib atau apa gitu. nah itu aku nggak tahu, Bung, soalnya kan aku tuh kayak eh aku tuh kurang Oh mendalami gitu gitu. tentang itu. Tapi setidaknya yang aku tahu kalau Heeh. kita punya marga Hah? itu nanti kalau kamu ketemu sama ini kayak, loh, kamu marganya ini berarti ibumu ini enggak sih? Ya, Iya kok tahu gitu. ya, iya 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 iya. Oh relate ya, berarti saling berhubungan gitu ya, Brin ya. Kayak semuanya tuh berkesinambungan. Walaupun kadang itu kita nggak kenal sama dia, tapi ternyata ibu bapak kita tuh bisa jadi kenal sama si ibu bapaknya anak ini tadi. Iya 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 paham paham. Loh kamu sendiri wes lahir di Surabaya kan, Brin ya? Iya, lahir di Surabaya. Lahir tumbuh kembang di Di Surabaya. Surabaya. Kamu di mana ini, Brin? Di Kampung Arab atau enggak? Enggak. Rumahku kebetulan di Surabaya Timur, bukan di daerah Ampel Oh sana. gitu. Jadi kamu ini ya bisa dikatakan murtad ya keluar dari Kampung Arab. Murtad sekali ya. Iya, bandit lah, campur kan berarti sama sama orang yang non Arab ya dalam tanda kutip. Iya, kebetulan temanku juga banyak yang Chinese, banyak yang Jawa, banyak yang macam-macam. Iya, Kenal. mana nang Ubaya ya, Brin yo. Ya, gimana nih? Ya benar 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 Ubaya, Bos. Ah, Iya. terus berarti jauh tumbuh besar di Surabaya. Terus selama ini, Brin, kalau kamu lihat apa ya, kamu kan bisa dikatakan heterogen sekali ya pergaulannya. Nah, Mm-mm. itu kamu melihatnya selama ini seperti apa pergaulanmu itu? Baik, buruk atau ya apa? Alhamdulillahnya sih baik-baik semua Nah, teman-temanku itu nggak yang terlalu kayak gimana-gimana gitu. ah, Jadi kayak oke-oke aja sih buat temenan gitu. Pokoknya selama kalau kalau di keluargaku tuh kayak gini sih, selama kamu tuh nggak terlalu yang ngawur pasti itu masih oke lah. Tapi kalau udah terlalu ngawur gitu itu pasti jadi masalah hmm, gitu.
Terus kadang itu kalau misalkan kayak kamu misalkan kamu tahu kayak keluarganya kita tuh kayak gimana, terus kamu berpakaian itu harus yang sopan, nggak boleh kayak hmm, aneh-aneh gitu loh. Biasanya ya standar-standar gitulah. hmm. Jadi seorang sosok Sabrina ini bisa dikatakan sangat open minded ya. Jadi kalau gumpulannya teman-teman Chinese, dia bisa menyesuaikan. Kalau dia di keluarganya yang orang Alhamdulillah. Arab, bisa menyesuaikan gitu ya, Brin ya berarti ya. Iya, alhamdulillahnya bisa Oh, sih. iya, iya. Terus kalau kamu sendiri melihat melihat apa ya, melihat eh, keberagaman di kota Surabaya ya, khususnya sepengalamanmu itu ada nggak sih Mm-mm. kayak ngerasa kok gini yo, kok aku ngerasa gara-gara aku Arab, terus aku diadoi gitu atau Oh, kayak ke diskriminasi atau enggak gitu kan. Nah, kalau aku sih sejauh aku tinggal di Surabaya ini, alhamdulillahnya, biasanya tuh kalau ngelihat ada orang Arab tuh kayak langsung kayak, loh, kok ada orang Arab? Kayak ini kamu orang Arab ya iya dari iya Timur iya Tengah iya ya. iya iya iya. Padahal aslinya aku Jawa, dek Surabaya gitu loh. Bayangin ini bisa didengerin ya teman-teman ya, mau medok banget. Hmm. Iya, jadi aku medok sih. Cuma karena kita podcast kan jadi kayak diperbaikin gitu ya, Bung ya. Modok banget. Ayo, bayang no Surabaya Timur loh. Dolenan dengan kelereng kayak gitu-gitu dulu ya. Iya bener. Ini eh, berarti selama ini nggak ada ya kayak perlakuan apa ya sentimen atau ada orang yang melihat kamu karena Arab terus ngelihatnya jadi nggak enak gitu nggak ada ya selama ini fine fine aja ya Brin ya atau gimana? Alhamdulillah nggak ada. Cuma kadang itu sometimes ada orang yang kayak gini, hei kamu kan Arab, harusnya kan kudungan. Kayak, Oh hello, nggak sumpah semua Brin kayak Arab gitu harus Brin. kudung. Ada. Jadi aku pas arisan, kayak ada arisan ibu-ibu, kayak apa Pak? Kalau di perumahan PKK Iya ya, kakak. PKK. Nah itu tuh yang di masjid itu. Nah terus habis itu kayak dia itu kayak aku datang kebetulan ke masjid itu pakai kayak turban. Kalau kalian tahu di Instagramku pasti aku sering banget pakai turban. Jadi yang kayak kelihatan rambutnya gitu loh, Bung. Oh iya. Nah, itu tuh sometimes mereka tuh kayak bilang kayak, kamu tuh enaknya orang Arab kok pakai kerudungannya kayak gitu. Kadang itu kalau enggak, kamu tuh anak orang Arab kok jalan-jalan nggak kudungan. Sedangkan kayak nggak semua anak Arab itu Iya berkerudung, tapi ada juga yang benar. berkerudung. Cuma kan masalahnya kalau masalah kerudung itu kalau aku lebih kayak Hmm, hmm, ke hmm. perasaan dan religiku Iya, sendiri gitu betul loh. Jadi betul. kayak tunggu siap nggak siapnya Hmm, gitu hmm, loh. hmm. Kadang Kadang itu doang sih. kadang sebagai orang Arab itu apa ya ada kayak ngerasa kalau nggak jilbaban tuh kayak gimana gitu ya Bril ya berarti ya. Padahal kan jilbaban itu pilihan kan ya. Bener, Nah, jilbab itu pilihan sebenarnya. Cuma kadang itu ada beberapa, tapi nggak banyak ya, Bung. ha, Jadi ha. kayak cuma di satu lingkup itu aja. Kadang itu kayak guyonan, tapi guyonannya itu kadang itu kayak membuat aku menjadi berpikir gitu. Hmm, 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 Kayak gitu. Tapi selama ini sih untuk lain-lainnya semuanya sih nerima-nerima aja sih. Kayak hmm. oke-oke aja. Malah kadang itu kayak keunikan yang kayak mukaku unik gitu tuh Ya, biasanya bisa dijadikan kerjaan gitu. ya betul alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Itu loh memang ya apa ya muka-muka Arabik itu bisa menguntungkan juga ya Brin ya. Benar-benar. Satu sisi Alhamdulillahnya menguntungkan begitu. ya. Ini kalau bisa dikatakan Sabrina itu dia nggak jilbaban ya wajar-wajar saja. Orang Najwa Shihab Mm-mm. yang bapaknya adalah mufasir terkenal aja ya dia BAE gitu kan. Kayak Najwa Shihab itu juga kan. Aku tuh Kok Brin kerekam kabeh kok. oh ya wes, Iya, oke. rekam kabeh. Soalnya tadi pembahasannya asik sih. Iya, iya. Nah, jadi tadi ya, maksudnya mengulangi, maaf ya teman-teman kalau ada gangguan sinyal sebentar. Jadi sebenarnya kadang orang memandang apa ya syariat agama itu dengan identitasmu sebagai orang Arab ya, Brin ya. Iya, kadang itu kan Hmm, padahal kayak pakai jilbab itu kan bukan karena kamu orang Arab atau kamu betul, orang Jawa atau kamu orang betul. apa, tapi kan pakai jilbab itu karena keinginan hati yang paling Ya, betul. dalam gitu. Makanya Betul, aku kayak betul, betul. kadang menyayangkan itu, cuma kayak oke-oke aja sih, nggak masalah. Aku dengernya kayak masih oh ya udahlah nggak apa-apa, lucu sih ngomong iki gitu. Jadi masih belum bisa membedakan mana budaya, mana syariat agama ya kadangnya. Kadang gitu, cuma jadi guyonan sih, tapi kadang membuat aku jadi mikir gitu. Hmm. Apakah diriku sudah religius gitu mungkin ya Iya, kamu mikir. iya, jadi kadang mikir kayak apakah aku ini kurang religius? Oke. Iya, iya, iya. Terus juga bentuk lain daripada apa diskriminasi atau rasis gitu atau gimana gitu ada nggak? Alhamdulillahnya sih nggak ada sih. Nggak ada Soalnya ya. selama ini diterimanya oke-oke aja sih sama mereka. Namanya. Mm-mm.
kalau di dalam lingkungan rumahmu itu yang Arab kamu tok atau misal satu RT atau satu RW? Satu RT lah, kalau RW keluasannya. PKK itu kamu tok yang Arab. Jadi kebetulan aku kan rumahnya nomor 54, kebetulan nggak jauh dari rumahku itu nomor 48 itu rumahnya saudaraku juga. Jadi kayak masih banyak saudara di perumahan ini kebetulan. Gitu. Jadi Iya, kita iya, iya. masih kayak kadang kumpul-kumpul gitu. Gitu. Berarti kamu bentuk kampung Arab di Di Surabaya. Surabaya Timur. Luar biasa memang. Ekspansi nih kawan-kawan. Iya, cuma kadang-kadang masih banyak orang yang kalau dari luar Surabaya biasanya pinginnya tuh kalau tinggal lebih seneng di Ampel karena kayak lebih deket sama keluarga satu sama lain karena biasanya tangga-tangga itu kan udah kayak saudara-saudara sendiri kayak gitu-gitu. Tapi kamu masih sering Brin ke Ampel Brin? Wajib hukumnya setiap Idul Wajib Fitri ya. itu harus kita datang ke sana soalnya kita kecuali Covid kemarin ya. Kalau ini sebelum Covid tuh kita tuh lucu banget kalau misalkan Idul Fitri tuh kita tuh harus langsung ke Ampel dulu buat sholat di sana, terus nanti ke rumah nenek ataupun kakek yang paling tua di keluarga kita. Nah, kita kumpul di sana, kumpul-kumpul keluarga dulu. Nanti biasanya itu kumpulnya kan dari jam 8 sampai jam 10-an. Nah, nanti jam 10 ke atas gitu kayaknya. Biasanya itu aku keliling-keliling itu jalan kaki keliling ke Ampel ke rumah-rumahnya orang. Kadang itu aku nggak kenal, tapi mamiku atau nenekku itu kenal sama orang-orang itu gitu. Oh, karena ini besar di sana ya? Apa? Ini besar di sana ya? Betul, mamiku, nenekku itu besar di sana. Mami Rek, Sabrina ini manggilnya Mami, Mami bukan dong, Umi. bukan Umi. Enggak sih, sajanya banyak loh orang Arab itu yang manggilnya itu Daddy, Papi, itu banyak. Nah, kan? Ojo terus mari ngono dirimu belajar apa namanya? Baru saja mengenal agama terus marino kabeh di Arab-Arabno nyeluk ibu biasanya mbok jadi Umi. Aduh. Kadang-kadang itu gara-gara kayak film ayat-ayat cinta manggilnya kan Umi, Abi gitu. Sebenarnya kalau kalian ke Ampelnya asli biasanya manggilnya Papa, Mama, Bunda gitu-gitu. Bayang lo Bunda, Ibu, ngono ya Vin ya. Ibu bisa kali ya nggak pernah denger tapi. Tapi jujur ya Brin ya, dirimu masih ini nggak sih? Masih bisa nggak ngomong Arab gitu? Aku tuh kalau ngomong Arab itu cuma kayak gini loh, kayak Hai, kaif haluk, bihoir, alhamdulillah, kayak gitu-gitu. Itu kayak nanya kabar gitu loh, kayak gimana kabarmu? Terus dia jawab kayak alhamdulillah, baik-baik aja gitu. Jadi kayak yo bahasa percakapan minimalis yo kayak tanya kabar, siapa nama. Soalnya kan sekarang udah ada bahasa Inggris. Jadi kalau dia dari Saudi terus dia datang ke Indonesia ngomongnya pakai bahasa Inggris aja, Kakak. Gitu. Oh gitu. Iya. Oh, aku baru tahu loh ini. Maksudnya malah lebih ngomong pakai bahasa Inggris ya, bukan yang bahasa Arab ya? Kalau saudara-saudaraku yang dari Saudi datang ke Indonesia biasanya tuh kan memang nggak bisa. Aku sendiri nggak bisa bahasa Arab. Nah, tapi yang bisa bahasa Arab itu nenekku. Aku kalau nyebut nenekku kan jidaku tuh masih bisa bahasa Arab. Nah, dia tuh masih bisa bahasa Arab dengan lumayan lancar. Nah, kalau aku sendiri kalau ngobrol sama kayak omku atau sama keponakan-keponakan yang anak kecil-kecil Arab itu, biasanya lebih banyak pakai bahasa Inggrisnya sih. Dan mereka juga ngerti. Wah, itu hal baru loh, Brin, itu, Brin. Iya, nggak semuanya bahasa Arab gitu kok. Iya. Malah lek sing wis lahir procot di Surabaya kayak kamu wis Surabayaan pasti ya, Brin ya. Iya, udah jarang belajar bahasa Arabnya. Mungkin kalaupun belajar bahasa Arab itu yang standarisasi buat kayak kita ngobrol kayak kif halik kayak gitu. Bihoir alhamdulillah gitu. Syukron gitu doang. Oh, iya. Apa jenis ya bahasa standar lah ya. Iya, yang semua orang tahu kok. Antum gitu-gitu itu kan. Iya, benar. Ya, oh iya. Nah, itu juga tuh. Nah, terus gini Brin, ada juga ya, maksudnya kan memang ada stereotype ya, pasti stereotype atau stigma terhadap orang Arab ya. Kayak tadi salah satu contohnya, kamu orang Arab harusnya pakai jilbab, kalau kamu nggak jilbaban itu kayak kurang fasih gitu kan kearapanmu gitu. Mana ada juga stigma lain gitu, Brin. Misal kayak melihat lek wong Arab iku wis kumpule mek wong ambek Arab tok, nikahe mek ambek Arab tok gitu. Nah, kalau kamu melihat ilmu itu apa, Brin? Atau keluargamu lah gitu.
Nah, itu banyak banget yang masih salah dengan stereotip itu. Kayak mesti bilang gini, Ah, kalau ah, orang Arab pasti koncoannya ambil Arab. Orang Arab harus nikah ambil orang Arab. iya Sebenarnya betul. sebenarnya enggak sama sekali. Karena makanya kan Oh, aku bilang kan, kalau apa namanya kita tuh kalau seandainya kalian itu kurang mengenal, maka kalian itu nggak bakal sayang gitu loh. Jadi mantap. Terus, mereka ini kurang mengenal tentang itu. Jadi kadang itu kayak langsung kayak sepihak gitu loh mikirnya kayak itu pasti temenannya sama orang Arab, pasti nikahnya ambil orang Arab. Sebenarnya enggak hmm, banyak banyak banget orang Arab yang nikah sama bule, sama orang pribumi atau orang Jawa, orang Sumatera, ah, Kalimantan itu banyak banget. Cuma memang ah, rata-rata itu nikahnya sama orang Arab. Mungkin karena biasanya karena anak-anak Arab yang aku tahu tuh ah, kayak yang aku tahu tuh rata-rata mereka itu karena mendalami kayak pelajaran mengaji atau agama. Rata-rata itu kayak mereka tuh udah ah, kan ngerti agama, ngerti ah, gitu loh. ah, Mereka lebih mentingin kayak mending orang tuaku yang milih daripada aku yang milih. Nanti kalau salah gimana? Kan orang tua lebih tahu mana yang terbaik hmm, buat anak. Nah, hmm, biasanya hmm, tuh kayak orang tua itu milihnya ya wis kayak yang kita kenal aja. Nah, kalau kalau biasanya di golongan-golongan itu kayak di golongan ah, di Ampel atau mungkin golongan atau mungkin kayak keluarganya kepingin kayak udah anakku tak nikahin sama golongannya ini atau kayak sama ini aja deh soalnya aku hmm, juga kenal sama keluarganya kan lebih kayak oke gitu loh jadinya insya Allah oh, baik karena udah tahu karena kan kalau pilihan orang tua insya Allah nggak ada yang salah gitu oh, gitu ya. Kalau sebenarnya kalau kamu gitu ini gimana, Brin? Melihat itu, Brin? Maksudnya, apakah mamimu, "Wis, kamu harus sama orang Arab loh, Brin? Orang Arab tuh soalnya enggak." enggak juga pokoknya jodohnya yang mana ya situ gitu Keren, luar biasa gitu, mau luar Heeh. biasa, mami. Open minded ya, Brin yo, bisa Iya, dikatakan. tapi memang loh, apa Bung, kalau kita sebenarnya ini stereotip yang cukup amat sering aku dengar itu adalah orang Arab nggak boleh nikah sama orang Arab tuh nggak boleh Yo, pacaran, nggak boleh nih. Sebenarnya ada yang pacaran, ada juga yang nikah sama pacarnya itu banyak. Cuma mungkin yang kalian lihat di permukaan itu terlalu banyak itu yang seperti itu karena ya itu tadi tidak mengenal hmm, maka tidak sayang dong. hmm, betul. Iya, jadi itu teman-teman ya. Maksudnya kamu harus melebarkan sayapmu gitu loh. Bergaullah dengan orang banyak, gitu kan, supaya nggak ada cara pandang seperti itu ya, Brin ya. Bener, kadang itu kan juga orang tua tuh kan kepingin yang terbaik buat anaknya, jadi kayak dipilihin yang udah kenal gitu. Hmm, hmm, hmm. Tapi memang kalau Sabrina sendiri lihat ya, maksudnya ada kan ya, sing benar-benar yang benar-benar apa yang saklek gitu, harus nikah sama pilihan orang tua atau harus nikah yang ini. Ada ya, Brin ya, yang Ada, saklek. Hmm. ada, kalaupun ada itu aku balikin lagi, nggak mesti orang Arab kayak gitu, tapi juga ada Hmm. beberapa temanku yang non Arab kayak misalnya orang Hah? Jawa bapaknya saklek Bap- kayak gitu Iya, ada. benar. Biasanya rata-rata yang kayak gitu tuh Bung yang kayak orang Jogja, Sunda Hmm. itu biasanya saklek-saklek Batak harus nikah sama orang Batak juga itu saklek sih tak akoni gitu. Nah, terus kalau ini menarik ya, berkaitan dengan tadi stereotip tentang itu. Terus ini agak personal ya. Terus kalau Sabrina sendiri punya relationship atau sudah punya pacar? Udah punya pacar. Sudah punya pacar. Pacarnya orang Arab atau orang Enggak, non orang Arab? Trenggalek. Trenggalek rek, duwe solo Trenggalek itu selatan Jawa Timur. Setelah Tulungagung, mari Trenggalek, nah Pacitan nih kan. Iya iya bener. Tapi seriusan, Hmm. aku nggak tahu Hmm. kenapa. Hmm. Tapi kalau aku sih ngelihatnya, Hmm. kalau aku sih suka sama pacarku soalnya ganteng walaupun desa. Oh Tada, gitu. garis bawahi. Iya 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 iya. Lah, ini menarik nih. Sorry ya Brin ya. Maksudnya sebagai seorang remaji ya, remaja wanita kan. Jadi ya kak remaji sih wis Nggak gede. remaji dong. Iya wis umur 20-an kok. Maksudnya Lah sebagai iya. perempuan dewasa ya. Heeh. Eh, Selama ini dan saja kan sudah punya relationship ya, maksudnya dengan pacar yang sekarang, dengan mungkin Heeh. ini bukan pacar yang pertama kan, Brin? Bukan. Nah, dan maksudnya sebelum-sebelumnya itu apakah semuanya non Arab atau ada yang Arab atau gimana? Selama ini deketnya selalu atau mantan-mantanku juga non Arab semua, nggak ada yang Arab. Ya Allah. Lah, ini nyambung juga nih, Brin. Aku sebagai orang yang non Arab ya, maksudnya Heeh. melihat sebagian itu, ini yang kadang juga kita sebagai orang Jawa itu ngelihatnya agak gimana gitu ya. Misal nikah sama sepupu itu kalau secara syariat boleh, ya kan? Boleh. Heeh. Misal kayak Ali sama Fatimah itu kan masih sama keponakan ya, pernah ya. Tapi kan Iya.
kemudian boleh dinikahno gitu kan, atau sama sepupu boleh dinikahno. Itu kalau di orang Jawa loh ya, orang Jawa itu ngelihatnya, ih kok aneh cak sepupu Iya, loh sih. saru gitu ya. Iya, ngerti kecilik yang Heeh. tahu dia itu kalau muda blejet kayak gimana gitu kan, Bareng, heeh. Terus bareng kok mandi moro-moro nikah. nikah. Itu kan kayak hal sih gak iso diterima gitu loh. Iya, banyak yang kayak gitu. Iya, tapi di Arab, orang-orang Arab yang aku lihat ya, tapi nanti kalau Heeh. salah tolong dikoreksi, itu hal yang ya wes wajar aja gitu loh. Ya apa itu? Eh, kalau nah kebetulan ini juga kebetulan mamiku sendiri sama dediku tuh adalah kayak kerabat jauh gitu loh. Oh, wow. Oke, Jadi heeh. kayak masih relate banget kan sama ini. Jadi kerabat jauh, ya udah kayak fine fine aja. Soalnya kayak mereka mikirnya kayak kan udah keluargaku udah kenal sama keluarga ini, ya udah terus kan berdua ya cocok sih, ya udah ayo nikah aja deh gitu loh. Oh, no. Tapi itu bukan hal sing apa ya? Ya sudah hal yang lumrah ya berarti. Lumrah Jadinya. soalnya gini, karena orang Arab karena nggak orang Arab aja sih kayaknya Ah, kita tuh standarnya tuh mengikuti ajaran agama yang sesuai gitu. Nah, hmm, selama di agama diperbolehkan ya kita bakal ngelakuin gitu loh. Kayak kalau itu fine ya udah nggak masalah soalnya didasari semuanya pakai agama gitu. gitu. Ya, ya, ya. Ya, ini teman-teman juga perlu digarisbawahi ya bahwa kadang memang ada budaya tertentu yang sebenarnya mungkin secara agama boleh, gitu. Tapi karena kita punya, ya itu tadi kita punya latar belakang budaya yang berbeda, lalu kemudian ya boleh memegang prinsip budaya kan, selama Mm-mm. syariatnya nggak dilanggar gitu kan. Mm, benar. Gitu. Nah terus kalau kamu sendiri berarti nggak pernah, Brin, kayak sepupumu ganteng rek ngono. Eh, aku tuh kebetulan sih seleranya tuh ya suka sih sama orang Arab, cuma aku lebih selera lagi kalau orangnya itu yang kayak Indonesia gitu. Wah, luar podcast ini kalau sudah terbit, ya teman-teman kalau udah dengerin, yakin tuh. Follower Sabrina langsung deng. soalnya soalnya Hmm. jujur ya, Kenapa kok kalau suka sama orang Indonesia gimana? nggak tahu sih tapi Hmm. personal kalau aku ngeliat orang Indonesia tuh kayak ganteng-ganteng gitu menurut aku, kayak lebih ganteng gitu sih, nggak tahu ya. Wow, wow, wow. Ya, ini salah satu hal yang sangat mengejutkan ya teman-teman ya. Karena kalau nanti melihat Instagramnya Sabrina itu benar-benar ya wis benar-benar literally Arab pada umumnya ya. Jadi ya, ya wah luar biasa ini. Bahaya ya, Brin bisa memicu konflik ini. Aduh takut. tapi enggak tapi jujur ya kalau orang Indonesia itu makanya aku bilang kayak teman-temanku kadang itu ada yang mikir kayak gini, Pak aku jelek aku hitam yang cowok-cowok itu aku ireng Pak pasti gak ono wedok sing gelem, jangan salah rata-rata itu kayak aku ya Bung, jujur ya kayak aku temanku yang bule itu rata-rata lebih suka orang Indonesia yang berkulit coklat kayak atau kalau nggak kuning langsat itu kayak lebih ganteng di mata kita daripada yang putih-putih gitu. Jadi buat kalian yang dengerin terus kalian merasa kalian kayak jomblo udah lama terus kayak merasa kayak aku kok jelek ya, sebenarnya enggak loh kalau di mata kita, kayak di mataku sendiri sih itu ganteng sih. Gila ya. Untuk teman-teman yang merasa hidupnya telah terbebani dengan tampilan jangan fisik merasa itu, jangan merasa terbebani dong. ya jangan merasa terbebani. Kalau kalian ini karena kalian tidak merasa terbebani ya segera hubungi Sabrina buat dikenalin ke teman-temannya ya. Oke. Nah ini juga ya Brin ya, mengulang tadi tentang pacarmu ya. Terus, nah otomatis kan tadi kamu sempat main ke Trenggalek ya, otomatis pernah main ke Trenggalek. Terus apa tanggapan dari masyarakat keluarga ya terutama itu kan hal yang wow, Trenggalek bos, duwe loh Trenggalek itu. Terus itu ada seorang Sabrina datang ke situ, gimana tanggapan keluarganya? Keluarganya siapa nih, keluargaku apa Ya keluarganya? keluarganya si cowok, nanti keluargamu nanti, keluarganya si cowok itu gimana? Baik-baik aja sih, senang-senang aja sama aku. Iya ya apa gak seneng ngomong duwe pacar ayu bos. Ya terus. Ya udah seneng terus habis itu kayak sometimes tuh kayak dispesialin gitu loh, kadang itu kayak jadinya kayak dimanjakan gitu karena kayak nggak tahu sih tapi kayak ya udah seneng aja gitu akhirnya kayak lebih diterima gitu. Gila. Iya, Brin, namanya apa ya di sekolah no, aduh nang Surabaya kok. Iya benar. Kan begitu pulang bawa, apa rek kira, artis tekan ndi kira. Oh gitu, iya.
Gitu. Terus kalau ini si cowokmu ketika datang ke rumah ya apa mamimu? Mamiku tuh karena kebetulan aku juga mantanku rata-rata orang Jawa, jadi kayak udah Hmm, biasa aja, kayak ya hmm, santai. Dan kebetulan mamiku nggak masalah sih kalau aku pacaran. Jadi kayak hmm. biasanya kalau datang ya udah langsung kayak dikasih makan, terus habis itu tanya-tanyain, terus kayak kadang itu jalan-jalan bareng gitu. Wow, Jadi nggak wow, seperti yang wow. orang-orang lihat kan, pasti kamu mikir, ini juga Bung Dery itu aku yakin pasti mikirnya kayak seakan-akan kayak kita tuh akan tertutup akan orang tua, sebenarnya enggak sama sekali. Kita tuh kalau aku personal, aku Iya, sama iya. mamiku tuh bener-bener terbuka. Jadi kayak kalau misalkan aku punya pacar ya aku cerita, terus tak bawa ke rumah tak kenalin gitu-gitu. Atau misalkan Hmm, atau hmm, kayak hmm. aku kalau sama pacarku yang Bayu, nama pacar kan Bayu, sama Bayu, Bayu ha. tuh kebetulan pas PDKT pun udah tak bawa ke rumah, jadi kayak udah kenal. Wih, luar biasa ya. Eh, Mungkin ini terlepas dari identitas sebagai orang Arab, lebih Mm, kepada didikan orang tua ya, Vin, ya, pengaruh mm, mm, lingkungan ya. betul. Karena mami itu orang yang bisa dikatakan ya terbuka ya, dia Iya. melihat ya, oh, so, yang penting area apian gitu kan. Karena mamiku kebetulan ngasih kepercayaan penuh ke anaknya, dan kebetulan kayak apa ya, kayak mamiku tuh selalu bilang kayak apa-apa cerita aja ke mami, dan kebetulan aku sama mamiku kayak udah kayak temen gitu, jadi kayak santai kalau mau cerita ya juga ceritanya ke mami gitu. Dan buat kali Hmm, ini nih aku juga mau ngasih iya, apa iya. namanya, buat kalian yang dengerin, kalau misalnya kalian tuh masih backstreet atau kayak takut buat ngomong ke orang tua, mungkin cara kalian untuk memperkenalkan itu rada kurang bener gitu mungkin ya nggak sih, Bung? Iya, iya, benar, benar, benar. Iya, bisa, bisa itu. Pokoknya kalau dari awal udah PDKT tuh coba dikenalin deh ke orang tua. Pasti orang tua tuh kayak akan lebih menerima dan kayak oke daripada kamu moro-moro ucuk-ucuk, "Ma ini pacarku." Kayak, "Hah, kapan jadiannya? Kapan PDKT-nya?" gitu. Iya, iya, benar, benar. Gitu. Tapi pacarku, oh, Wahyu rek, ya wis gak apa-apa. Ono, Fir. Oh, gak Wahyu. Oke, oke, ono. Lah kok, mah iki pacarku, lah kok jeketek areke. Nggak boleh gitu. Yang Kamu penting itu hatinya. mantap, ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah beneran loh. Hatinya. Iya, iya, iya. Bayu ya, tadi pacarnya Bayu ya. Bayu itu kalau dalam bahasa Sanskerta artinya angin, teman-teman. Iya, Angin. Luar biasa. bener. Ya, makanya Sabrina itu mungkin karena hidup Surabaya kepanasan kan, jadi Iya, dikasih perlu angin. Makanya dapat angin. angin. Well, ya, 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 ini salah satu hal yang menarik ya, karena memang apa ya, Brin ya, kecenderung karena mungkin sebagian orang melihatnya adalah Halo? sebagai halo, ya, Gimana, Brin, Brin, gimana? Iya, ya, gimana, gimana? karena sebagian orang itu melihatnya orang-orang yang ini ya, yang kayak Chinese, Arab itu sering nikah dengan sesama Chinese atau Arab, jadi mereka melihatnya, oh, ini pasti nikahnya nggak boleh kalau sama orang ini. Padahal itu kembali lagi kepada keluarga dan personalnya pribadi. Dan sebenarnya banyak fenomena menikah antar etnis atau antar suku itu kan. Iya banyak banget orang Hmm. apa, sepupuku aja itu tuh ada yang ibunya itu orang Jawa kayak keturunan, oh ini apa, ada saudaraku dia itu Hmm. bapaknya Arabnya ibunya orang Jepang. Waduh, kok itu iso itu loh. itu Ketemuin bisa. nanti, Brin. Pokok aku nggak tahu, aku taunya sih saudaraku itu kebetulan dia itu ibunya itu kuliah di Jepang, bapaknya juga kuliah di Jepang, akhirnya ketemu nikah punya anak nih gitu. Anaknya tadinya ya apa, Brin? Jepang sampai Arab itu. Kalau aku ngeliatnya sih kayak campuran campuran antar Arab dan Jepang gitu, bagus lah, Oh, pokoknya pokoknya keren lah gitu. Ada ini, juga tanteku hah? juga ada yang nikah sama orang Jerman, itu tuh juga ya lucu-lucu sih anaknya, matanya Ah, biru-biru gitu. ah. Tapi kalau ada yang saudaramu ada nggak yang cewek terus nikahi sama orang Indonesia, sama orang entah itu sama orang Jawa atau orang mana? Banyak Pol Banyak, sebenarnya. banyak Tapi yo. iya, tapi di permukaan emang kayak tadi aku yang bilang, di Ah, permukaannya itu kelihatannya karena mereka kurang kenal gitu, jadi mereka ah, tuh taunya kayak pasti nikah sama Arab, pasti temenannya sama Arab, pasti nggak ah, mau nerima ah. orang lain atau tertutup, mereka itu enggak sama sekali sebenarnya. Gitu. Loh, soalnya gini, Brin, ada ya, ada pemikiran juga nih yang mungkin nanti Brina bisa jawab ya kalau di lingkungan keluarganya seperti apa. Tapi ada pemikiran misal, oh, kalau cowok Arab boleh dia nikah sama yang non Arab, atau cowok ya cowok Arab boleh nikah sama yang non Arab. Tapi kalau yang cewek Arab, karena nama keluarga itu tadi kan Brina ngomong ya, kalau nama keluarga itu dari ayah kan atau dari Betul. itu, kemudian ya harus nikahin sama orang Arab gitu. Itu Hmm. kalau kamu melihatnya atau sepengalamanmu di keluargamu seperti apa, Brin? Ini kalau dari
keluargaku personal itu Iya. kayak mereka itu kalau keluargaku sendiri sih biasa aja untuk masalah itu, tapi tidak menutup Oh. kemungkinan ada beberapa keluarga yang menerapkan hal tersebut gitu loh, Bung. Oh, gitu. Iya, 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 iya. Ya sama yang kayak tadi keraton gitu Benar, loh, biar benar. kayak bloodnya nggak hilang gitu loh. Tapi kalau Sabrina sendiri yo gak ada masalah ya dengan itu ya. Iya, nggak ada masalah, kebetulan Benar, santai-santai benar, aja, benar. yang penting jodoh ya sudah gitu. Iya. Jodohku. Banyak di Benar-benar terus. nah tadi pacarmu Bayu, Bayu siapa Brin namanya Brin kalau boleh tahu? Bayu Ageng Reswanda. Waduh, wis kana sih wong Jawa iku ya, gak ada nama-nama keluarga coba Bayu, Ageng, Angin, Reswanda. Gesa, Neswanda ngono. Oh, di Sabrina paling sausan Sabrina lek sampai jadi lah ya teman-teman kok sampai jadi sausan Sabrina Reswanda gitu. Lebay banget. Ya kan? Biasa aja. Terus, Ya kan? iya Tapi bisa. kalau Trenggalek berarti ini kamu sekarang belajar kromo Inggil ini bahasa kromo. Eh, Enggak. cuma aku ngerti ya kayak, ya apa, dalam, nggih gitu. Gitu. Oh, ya berarti kalau sama keluarganya Bayu ya wis ngomong Surabayaan ini ya Brin ya dengan Nggak berani, Bung. Mending gini, oh kalau Bayu tuh ngajarin aku gini, kalau eh, kamu ketemu ibu bapakku, karena dia memang Jawa kental gitu ya, jadi iya dia ngomong gini, kamu kalau ketemu ibu bapakku, mending ngomong pakai bahasa Indonesia yang secara Indonesia, secara formal harfiah, formal yang formal, formal atau kalaupun Jawa, itu bener-bener yang Jawa yang kayak dalam, enje, bukan iyo, gitu. iya kasar emang Brin Nah, kasar banget ini ada cerita lucu. Pas pertama Nah, kali aku dikenalin sama dia ke ibunya, aku mikir kayak aku tuh pengen ngasih first impression yang good gitu loh buat ibunya. Jadi aku menggunakan bahasa Jawa. Pas aku ngobrol, setiap aku ngobrol kayak harusnya enje, itu aku iya. Oh iya ta gitu. wow ya ampun Brin astagfirullahaladzim ya ampun. Dan di situ akhirnya pacarku mengingatkan dan mengajarkan aku seperti itu. Ya shock lah pasti kan ngomong pertama ya sana jadi gimana Brin iya ya ngono iku Loh, dikira koncone ya enggak, dulu masih belum tahu enggak dalam oh itu kan apa, itu masih belum tahu. Terus aku kayak pingin first impression kayak menggunakan bahasa Jawa, karena memang Bayu kadang kalau ngomong sama aku tuh, kalau ngingetin aku kayak aku nggak tahu Bayu tuh kadang ngomong pakai bahasa Jawa yang nggak jelas tapi aku paham maksudnya gitu. pun gitu ya Iya kayak gitu, terus kayak kalau iki Trisno mbek kowe kayak gitu. wah bahasa cinta itu semua orang tahu Brin terus Nah, kadang kayak gitu-gitu lah. Aku kadang itu nggak ngerti maksudnya apa. Nah, akhirnya dikasih tahu. Nah, terus pas awal Hmm. pertama kali telepon sama ibu, ya itu tadi. Aku langsung kayak, oh iya ta, lu iya ta bu, gitu. Terus Nah, Bayu, terus Bayu kayak panik gitu, langsung kayak diingatkan gitu. Akhirnya dari situ aku menggunakan cara ya, enje dalam, oh nggih, gitu. Ya ampun, ya ampun. Ini bisa jadi peluang, Brin. Kalau memang ini kamu bisa bahasa Jawa, kromo Inggil, punya channel YouTube, wah, Masuk. Arab Jawa, betul. Para ini, gitu. Tapi nggak masalah kan, misalnya ibunya tahu kan, jenenge arek Surabaya kan gitu ya pasti ya. Kayak memaklumi mungkin kan. memaklumi karena aku kayak dikiranya awalnya ibunya ngira aku nggak bisa bahasa Indonesia, kayak bisanya bahasa Inggris, tapi enggak gitu. Jadi kayak mungkin dimaklumi karena itu sih, mungkin Sabrina ini nggak ngerti bahasa Jawa yang baik gitu kali. Oh iya. Nah ini nih, emang perlu adanya yang namanya cross culture ya. Jadi kayak persilangan budaya, entah itu lewat pertemanan, entah itu lewat hubungan relationship seperti Sabrina dan pacarnya ini, atau mungkin bahkan yang lebih expert lagi adalah menikah. Ya. Nah, cuma kembali lagi ketika Anda bermasalah dengan satu kelompok tertentu atau etnis tertentu, ya Anda tidak boleh menggeneralisasi ya, Brin, ya. Kalau semuanya itu seperti itu. Iya benar. Jadi ya memang kayak kata Sabrina tadi ya tidak menutup kemungkinan kayak orang Jawa ada yang dia kamu nggak boleh sama orang ini, kamu nggak boleh sama orang ini, ya juga ada gitu kan. Iya ada. Ke pribadinya masing-masing gitu. Ya, menarik ya. Jadi memang luar biasa emang bangsa Indonesia ini, bangsa kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Beragam ya, beragam sekali memang. Ini kayak ada orang itu Chinese segala macam gitu. Jadi sampai hari ini
mami itu nggak pernah ya Brin kayak menetapkan Brin kamu harus sama ini loh ya, gitu nggak pernah belas ya Brin. Benar-benar dikasih kebebasan tanggung jawab ya. Alhamdulillah sih kayak gitu. Kalaupun gini loh, menurut mamiku kayak jodoh itu kan nggak ada yang tahu. Jadi kalau misalkan aku berjodohnya sama yang nggak Arab ya nggak apa-apa. Kalaupun sama Arab ya nggak apa-apa. Kan semua terkembali ke jodohnya masing-masing gitu. Oh iya, sebelumnya kamu satu ya Brin, saya anak tunggal ya. Iya, kebetulan aku anak tunggal. Iya. Terus kalau seumpamanya Brin, misal kamu pernah nggak sih dicurhati ya sama entah itu temenmu sing mungkin DE orang Arab atau DE orang Chinese atau orang Jawa yang hubungannya itu karena mereka punya hubungan dengan orang yang tidak seetnis sama dia, terus kemudian dilarang sama orang tuanya, itu pernah nggak? Pastinya sih pernah. Cuma Ya, kalau kayak gitu tuh aku lebih simpelnya sih kayak gimana kamu cara kayak apa ya, introduce your boyfriend atau girlfriend ke orang tuamu gitu. Kalau kamu nggak tahu caranya pasti susah sih, ya nggak sih? Hmm. Nah Kayak gitu. ini pelajaran baru buat kita teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ya mungkin pengen bukan pengen ya, tapi punya hubungan yang ya tidak seopolek jari orang kalau bahasa Arab ini sekufu ya benar. Ya benar kan ya, sefrekuensi ya. Frekuensi. Masalah yang penting adalah bagaimana kamu tadi memperkenalkan gitu ya. Benar. Soalnya cara kamu memperkenalkan itu menentukan gitu loh. Karena kan pasti orang tua tuh pasti kasihan gitu loh ngeliat kalian kayak gitu, atau kalau enggak ya gimana ya kenalin itu sih. Ya enggak sih, Bung? Soalnya rata-rata anak muda zaman sekarang yang aku lihat itu dari zaman aku SMA ya, Bung ya. Itu tuh sukanya apa sih? Backstreet, dan itu tuh benar-benar enggak boleh. Bukan nggak boleh. Itu kan kayak life is choice. Cuma kayak kalau kamu pilihannya itu tuh kayak kurang oke menurut aku, karena kamu akhirnya tidak terbuka dengan keluarga ataupun orang tuamu. Akhirnya mereka nggak tahu, dan kalaupun tahu pasti bakal kayak kaget, kayak kok pacaran sama ini, kok nggak pernah ngomong, kaget loh papa mama gitu loh. Betul. Terus untuk Sabrina sendiri melihat gimana sih supaya tidak ada stigma atau sentimen negatif gitu, itu gimana Brin? Kok menurutmu Brin? Tentang apa nih? Ya tentang macam-macam, tentang orang Arab terhadap Jawa, Jawa terhadap Arab, Jawa terhadap ya, dalam hal ini pasti Jawa dengan Arab atau Arab dengan Jawa ya. Ya apa tadi, Bung? Pertanyaannya. Brina oleng. Iya, enggak. Iya, tadi kan aku membicarakan soal sentimen ya, sentimen terhadap Arab atau terhadap Jawa gitu ya. Maksudnya kamu melihat hubungan di antara dua etnis ini supaya tidak ada sentimen itu seperti apa caranya? Ya itu tadi yang aku tadi cerita itu loh, Bung. Kalau kita nggak kenal maka kita nggak sayang, dan jangan kalian itu kayak karena kalian pernah ada masalah sama satu golongan terus nganggepnya, wih golongan iki wes buat teli kabeh wes gak usah ambek iki. Itu tuh jangan, karena juga itu kurang baik kalau menurut aku. Soalnya sebenarnya hal yang mendasar yang dibutuhkan manusia itu kan adalah rasa aman dan diterima gitu loh. Jadi kalau misalkan kamu ada masalah sama satu pihak, ya udah kayak itu aja, tapi belum tentu semuanya itu sejelek yang kamu kira gitu. Mantap. Ini kalau saya agak religius sedikit ya teman-teman. Saya mengutip salah satu ayat di Al-Quran itu. Aduh keren banget. Diciptakan oleh Tuhan itu beragam gitu. supaya kamu saling sayang, saling mengenal. Betul. Satu sama lain. Coba kamu bayangkan seluruh dunia ini punya satu etnis tok, Arab tok atau Jawa tok, kan hidupnya tidak menarik ya Brin ya. Bener, bosen banget tau nggak? Benar. Nah itu juga. Kalau kamu tadi ya berarti untuk sayang itu harus mengenal ya Brin ya. Harus mengenal. Jadi jangan langsung kayak mikirnya kayak golongan ini kayak gini, golongan itu kayak gitu. Belum tentu, karena kamu kurang mengenal itu gitu sih. Nah kalau sepengalaman Sabrina itu saya bisa mengambil sebuah poin ya tadi, bahwa saya untuk mengenal itu kalian ya perlu membangun relationship, bahkan relationship yang sifatnya personal gitu kan, pacaran atau apa. Saya bisa bondingnya biar cepat. Bisa. Bagus. Ini gitu. Berarti sudah berapa lama Brin, kalau boleh tahu Brin? Aku pacaran sama pacarku ini. Jangan diomongin dong, Bung, masih baru soalnya. Oke, masih baru. Wah, kalau masih baru itu pasti banyak orang-orang, wah ini peluang ya. Nggak boleh. Nggak. Aku lihat Kak Sabrina mah orangnya baik banget dia itu, kalau
Kalau punya pacar dia lama-lama, jadi jangan harap lah teman-teman. Dia baik banget orangnya. Ya Allah, Masya Allah. Terus itu jadi kita hari ini dapat poin penting ya dari pembicaraan kita hari ini bahwa ya sentimen itu muncul karena kamu tidak mengenal jauh lebih dalam gitu. Benar. Dan kalaupun ada ya mesti indigo loh Brim biasa ngono iku. Indigo ganti First Media dong. Wae kabeh provider mesti ngono ya kan. Masalah iku mesti. Enggak, wifi yang bagus tuh aku ada itu loh. Siapa Natur Republik? My Republic. Oh, ya yang gue tak coba sih. Natur Republik ini udah. Lah ya Natur Republik lah digawe make up rasaku. Iya, enggak. My Republic itu tapi susah nyarinya. Biasanya dia tidak menyediakan provider di beberapa tempat gitu. Cuma ada di beberapa titik-titik gitu doang. Ya coba sih kok. Ya, jadi mengulang yang tadi ya teman-teman ya. Hari ini kita dapat pelajaran berharga dari seorang Sausan Sabrina. Siapa Brin? Sausan Sabrina? Fahri. Sausan Sabrina saja. Sausan Sabrina saja ya. Ini salah satu bentuk bagaimana Sabrina ini orang yang berwawasan sangat egaliter ya atau ada persamaan gitu. Dia nggak mau menggunakan nama-nama keluarga. Yang penting adalah kenal saya sebagai seorang Sausan Sabrina. Gitu. Benar. Yang dia mungkin juga sudah menganggap dirinya adalah bagian dari arek Surabaya ya Brin ya. Iya. Aku ki cah Surabaya loh. Kak Brin, cah itu kayak Trenggalek, tolong po. Oh, tolong, oke. Lek Surabaya ku Iya, aku ki arek Surabaya rek. Jadi jauh salah lah ya. Nah, kan ini memang ini nih ya. Jadi kata dia tadi bahwasanya ya kalau kamu ingin tahu tentang salah satu golongan atau kelompok tertentu ya kamu harus lebih dalam mendalaminya dengan cara apa? Dengan cara kenal, menjalin hubungan gitu. Terus setelah itu punya jalinan pertemanan yang kuat, maka ya nggak ada tuh yang namanya prasangka gitu. Kalaupun ada itu karena kesalahan personal saja ya. Jadi tidak semuanya seperti itu. Benar. Punya memiliki prasangka sesuai dengan apa yang kamu pikirkan enggak. Kita ya, benar. Bahwa seorang Sausan Sabrina tumbuh dari keluarga yang sangat menjunjung tinggi keberagaman itu tadi dan juga memang lingkungan keluarga ya, terutama lingkungan keluarga itu sangat mendukung ya, lingkungan dari hidupnya juga dia di luar ini mungkin karena kamu hidupnya heterogen ya Brin yang kayak misalkan tetanggamu ono sing Jawa, Cina, macam-macam kan ya. Iya, kebetulan seperti itu juga. Jadi itu yang juga membentuk pola pikir. Artinya itulah pola pikir dan untuk lebih mengenal itu. Wah, luar biasa. Ingat ya teman-teman ya yang sudah menonton podcast ini, nanti kalian follow akunnya Sabrina @sausansabrina. Iya. Dan kalian jangan minder buat kalau kalian ngerasa kayak aku hitam, aku jelek sebenarnya. Orang Indonesia tuh ganteng-ganteng seriusan. Gila. Ya. Itulah kenapa alasan Sausan Sabrina sebagai orang Arab melihat itu ya Brin ya. Iya benar. Kalau aku sih suka gitu. Gila. Ini luar biasa ya. Jadi tetap semangat ya teman-teman ya. Dan banyak bersolawat ya, bersolawat. Yang banyak lah. Sholat ngaji gitu ya. Sholat ngaji gitu kan. Jadi banyak sebenarnya yang cross culture seperti itu gitu. Salah satu Sabrina ini gitu. Jadi kalian jangan inilah kan soalnya banyak bener kayak tadi dia aku elek segala macam ya apa ya aku kudu pengen memperbaiki keturunan misalnya ngono ya Brina terus pengen orang Arab gitu kan mau nikah sama orang Arab. Besar loh peluangnya Mas Ian ya kan? Gila luar biasa besar peluangnya. Iya. Besar. Iya. Pokoknya berbanyak berdoa, banyak sholat, terus habis itu gimana cara ngambil hati keluarganya, itu pasti bisa kok. Nah, tapi apakah harus ada persyaratan tertentu? Hafiz, ngono-ngono nggak sih? Aduh, enggak lah. Yang penting, tanteku aja yang nikah sama orang Jerman, suaminya itu awalnya tuh kayak agamanya itu kayak dia nggak punya agama itu apa sih namanya? Oh, agnostik. Agnostik, ya. Tapi bukan agnostik satunya. Oh, ateis. Berarti benar-benar nggak percaya Tuhan. Iya, tapi akhirnya masuk Islam. Gimana caramu lah mempercayakan antara dua belah pihak? Karena kalau kamu nikah itu yang nikah itu bukan kamu sama pacarmu doang, tapi keluargamu itu juga harus menikah. Luar biasa.
sangat bijak sekali. Sabrina ini, wes. Ya. Ya, mungkin itu ya teman-teman ya pada podcast hari ini. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan dan juga terima kasih untuk Sabrina yang telah hadir berbagi cerita, berbagi pengalamannya tentang keberagaman, ya tentang cara pandang hidup yang damai gitu. Ya, bagaimana dia juga mengatakan bahwasanya Islam sebagai agama itu ya harus dipahami sebagai sebuah agama, bukan etnis tertentu yang notabene orang Arab misalnya, dia harus jilbaban segala macam juga enggak juga. Gitu. Karena sebenarnya juga banyak ya Bruno wong Arab sing Kristen ya ono, Katolik ya ono, ya kan Brin? Ada banyak. Jadi nggak semua terus ope-ope Arab iki enggak lah ya. Itu kadang ya itu loh, kadang kita juga ngelihatnya kayak gitu. Apa-apa wong Arab tuwek diceluk Syekh, padahal Syekh itu sebenarnya untuk bapak ya Brin. Apa sih? Kakek ya, Syekh itu ya. Aku kurang tahu kalau syekh kayak gitu tuh buat siapa. Nah, itu karena saya kurang mau mendalami itu memang kesalahan memang itu. Itu Sabrina dalam hal ini juga ada kurang mendalami budayanya sendiri. Tapi iya. Sama-sama. Aku rasa wis luar biasa lah kita hari ini belajar banyak banget dan terima kasih terhadap Sabrina meskipun tadi ada beberapa makasih juga sama Bung Dery udah mau undang aku ke sini. Nanti jangan lupa ya untuk didengarkan wis iki bener-bener podcast yang luar biasa lah ya. Iya, keren banget. Terus apalagi ya itu sih mungkin terima kasih atas waktunya dan terima kasih sudah mendengarkan. Aku juga terima kasih sama Sabrina. Sama-sama. Aku juga makasih. Kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.